Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Ulunuha. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umat-umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua, para siswa kelas 12 SMA Islam Ulunuha? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak kami yang kami banggakan, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita masih pada pelajaran matematika ya, untuk siswa kelas 12 dan masih pada bab matriks ya. Masih pada bab matriks. Setelah kita melalui ya 4 poin, jadi dari 5 subbab terkait bab matriks ini sudah kita lalui ya. Yang ini sudah determinan matriks 1 kali 1 sudah, kemudian menentukan determinan matriks 2 kali 2 dan sifat-sifatnya menggunakan kofaktor. Yang ketiga determinan matriks 3 kali 3 dan sifat-sifatnya. Yang keempat adalah inverse matriks juga sudah. Terakhir inilah yang akan kita insyaallah, semoga Allah mudahkan ya, kita akan selesaikan pada kesempatan kali ini, yaitu menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Jadi anak Ustaz dan Ustaz banggakan, permasalahan matematika dapat diselesaikan dengan matriks. Permasalahan seperti apa saat yang bisa diselesaikan dengan matriks? Nanti kita lihat contoh kasusnya, bagaimana contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan matriks ya. Jadi matriks ini salah satu bentuk aplikasi matriks adalah bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat bersifat aritmetika sosial ya, artinya dikembalikan kepada model sistem persamaan linear nantinya. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan matriks. Ya, coba kita lihat. Kita masuki poin yang E ya, yang terakhir ya. Poin yang E. Sebentar ya, kita perhatikan. Ini dia. Baik. Menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Ini judulnya. Menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Jadi anak Ustaz, seperti yang Ustaz katakan tadi, permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan konsep matriks yaitu permasalahan yang berbau, permasalahan yang berkaitan, permasalahan yang bercerita tentang sistem persamaan linear. Kita akan kembali. Jadi kasus yang bisa kita selesaikan dengan konsep program linear ya, kasus yang bisa kita selesaikan dengan konsep program linear, kita insyaallah bisa juga selesaikan dengan konsep matriks ya. Ini dia menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi contoh pertama antum bisa lihat. Contoh pertama, jadi bentuk sistem persamaan linear, ini sudah dalam bentuk model matematika. Ini sudah dalam bentuk model. Jadi dari bentuk ini anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, dari bentuk sistem persamaan linear ini bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks ini jadinya. Coba perhatikan. Gini, perhatikan. Bagaimana cara mengubahnya ya, perhatikan. Jadi
Misalkan diberikan sistem persamaan linear seperti ini. Ini namanya sistem persamaan linear berapa variabel ayo? Naam, 2 variabel karena ada X sama Y-nya. Oke. Perhatikan siapa koefisien X untuk persamaan yang pertama. 1 ya, 1X tambah 1Y sama dengan 2. Masukkan di sini 1, 1. Koefisien Y-nya berapa? 5, koefisien X dan Y pada persamaan kedua 5 dan 6. Ini dia. Jadi yang kita ambil anak Ustadz, itu yang kita ambil ada koefisien dan konstantanya saja. Yang kita ambil cukup koefisien sama dan konstantanya saja. Itulah yang kita ambil untuk kita rubah, untuk kita bentuk menjadi bentuk perkalian matriks. Jadi 1156, ini dia 1156. Kita kumpulkan dalam satu matriks. Kemudian dikalikan dengan matriks yang elemennya XY. Kenapa XY? Karena variabel yang dibicarakan di sini adalah siapa? X dan Y, betul. Makanya di sini XY. Kalau di sini AB ya kali AB, seperti itu. Sama dengan. Jadi hasil perkalian matriksnya yaitu matriks yang isinya adalah konstanta dari sistem persamaan linear tersebut. Siapa konstantanya di sini? Ini dia 29. Gabungkan dia dalam satu matriks. Jadi Ustaz ulangi ya. Jadi variabel matriks dikumpulkan. Koefisien matriksnya, koefisien sistem persamaan linearnya dikumpulkan dalam satu matriks. Kemudian variabel, ada berapa variabelnya dikumpulkan pada satu matriks. Yang mana hasil perkalian mereka menghasilkan matriks yang isinya atau elemennya adalah konstantanya 29. Baik, insyaallah paham ya. Oke, kita masuki contoh kedua. Perhatikan. Sistem persamaan linearnya diberikan seperti berikut. Ini sebagaimana berikut ini ya. Antum bisa lihat, oke. Coba bagaimana kita merubah ke bentuk perkalian matriksnya. Coba lihat siapa aja koefisiennya. Ayo. 1, 3, 1. Nih. 2, 2, 1. Nih. 2, 3, 1. Ini. Tapi ingat anak Ustaz ya, posisinya harus sama. Arti posisi sama. Kalau X di depan. Berikutnya Y, baru berikutnya Z. Seperti itu. Enggak boleh di sini X Y Z, di sini Z Y X, di sini di sini Y X Z, enggak boleh. Yang kelompok X semua di depan. Kelompok Y pada tempat kedua, kelompok Z pada tempat ketiga. Ini dia. Kemudian ada berapa variabel yang kita bicarakan di sini anak Ustaz? Ada 3. Naam, ahsantum. X, Y dan Z. Berarti untuk matriks yang keduanya itu berisi variabel yang dibicarakan pada sistem persamaan linearnya. Karena ada 3 X, Y, Z, maka di sini juga 3 elemennya. Sama dengan menghasilkan hasil perkalian matriksnya, menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya kita ambil dari siapa? Dari konstantanya 4, -1 dan 3. Jadi kali ini kita terkait dulu mengubah dulu ya. Di sini kita bagaimana mengubah dari bentuk sistem persamaan linear tadi, ubahlah menjadi bentuk perkalian matriks. Karena kan kita ingin menyelesaikannya dengan konsep matriks, maka kita rubah dulu ke bentuk perkalian matriks. Setelah kita rubah ke dalam bentuk perkalian matriks, baru nantinya bisa kita selesaikan dengan konsep matriks. Memang itu dia langkah-langkahnya yang harus kita tempuh. Contoh ketiga, ayo kita perhatikan lagi. Sama 3 variabel juga. Ayo. Diberikan sistem persamaan linear. Nih, X, Y, Z ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 5, X tambah Y kurang 4Z sama dengan 10, minus 4X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Oke, coba bagaimana kita rubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk perkalian matriks. Coba lihat koefisiennya siapa saja di sini. Oke, ayo kita rinci. 1, 1, 1. Berarti di sini 1, 1, 1, betul? Pada yang kedua 1, 1, minus 4. Ingat anak-anak Ustaz, kalau dia negatif ikut. Ya, jangan lupa ya.
Negatif itu dia ikut. Berarti 1, 1 minus 4 nih dia. 1, 1 minus 4. Berikutnya yang ketiga, minus 4, 1, 1. Maka sama. Ingat ya, kalau negatif ikut, jangan sampai dihilangkan. Gak boleh dihilangkan tandanya, ikut. Karena dia merupakan bagian dari koefisien tersebut. Berarti di sini minus 4, 1, 1, minus 4, 1, 1. Dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan matriks yang isinya variabel yang dibicarakan pada sistem persamaan linear tersebut. Ada berapa variabelnya di sini? 3, X, Y, Z ini dia. Kemudian hasil perkalian mereka menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya merupakan konstanta dari sistem persamaan linear tersebut. Siapa aja konstantanya? Ini dia 5, 10 sama 0. Masuklah dia ke sini. Taib, sampai di sini anak Ustaz, insyaallah paham ya? Ya, paham ya, insyaallah belum tidak sulit. Yakin, Ustaz yakin antum bisa memahaminya dengan baik dari 3 contoh yang Ustaz berikan ini ya. Yang pertama untuk sistem persamaan linear 2 variabel, yang kedua dan ketiga untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Tidak masalah, yang penting antum paham konsepnya bagaimana mengubah bentuk sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk perkalian matriks. Oleh karena itu, di sini Ustaz uji antum sedikit dengan latihan. Ustaz ingin melihat sejauh mana antum memahaminya ya. Mudah-mudahan antum paham, antum jawab ya. Ustaz harapkan antum jawab ini. Jadi ada 4 soal bagaimana merubah dari bentuk sistem persamaan linear ke dalam bentuk perkalian matriks. Ya, 3, 5, 1, 2, 5, 7. Di mana letakkannya di sini? Siapa yang letaknya di sini? Siapa saja letak di sini? Siapa saja yang di sini dan siapa saja yang di sini? Harus tepat. Lihat kembali contoh yang tadi, ada 3 tadi. Ya, coba lihat kembali jika belum paham. Kalau sudah paham silahkan lanjutkan kerjakan ini 4 soal Ustaz berikan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini nanti soal ini yang dijadikan tugas ya. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah, cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Ini kita masuk. Bagaimana tips dan triknya? Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan konsep matriks? Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, tahap pertama, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, antum harus terlebih dahulu mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika atau sistem persamaan linear. Jadi nanti ketika datang soal cerita ya, kasus permasalahan dalam matematika, soal cerita, antum rubah dahulu soal cerita tersebut ke dalam bentuk model matematika. Ustaz yakin antum sudah fix, sudah paham, sudah kuat dalam materi ini karena ini baru kita pelajari terkait program linear itu, ya kan? Program linear, walaupun ya di kelas 11, tapi sudah kita pelajari bagaimana merubah dari bentuk soal cerita, antum rubahlah ke dalam bentuk model matematika. Kalau sudah dalam bentuk model matematika, itu sudah pasti ada variabelnya di situ. Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Jadi itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah antum mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika atau sistem persamaan linear, antum harus rubah ya model matematika atau sistem persamaan linear tadi ke dalam bentuk perkalian matriks seperti contoh di atas ini. Setelah dalam bentuk model, antum rubahlah ke dalam bentuk perkalian matriks. Ini Ustaz ambil contoh ya, contoh bentuk umum aja. Inilah contohnya bentuk perkalian matriks seperti ini dia, namanya bentuk perkalian matriks. Jadi matriks ABCD ini kita sebutlah sebagai matriks A, XY kita namakanlah sebagai matriks X dan EF sebagai matriks B. Sehingga dari bentuk perkalian matriks ini anak Ustaz banggakan, dapat kita tulis A, ini karena ini matriks A tadi namanya ya, kita nisbatkan dia sebagai matriks A. A dikali X sama dengan B. Matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Kenapa namanya kok matriks X? Ini A, ini B, ini kok tiba-tiba jauh kali ke X? Itu artinya, jadi anak Ustaz, matriks X ini Ustaz, anak Ustaz ya, matriks X inilah matriks yang mau kita cari nilainya nanti. Itulah dia yang mau kita cari nilainya, siapa X-nya, siapa Y-nya. Ini
Jadi matriks X itu, ini matriks yang di tengah ini, itulah matriks yang mau kita cari. Siapa nilainya, siapa himpunan penyelesaiannya, siapa X dan Y-nya, itu yang mau dicari. Makanya kita namakan dengan matriks X. Sedangkan ini matriks A itu sudah diketahui di soal, sudah kita dapati. Kita ambil dari mana tadi matriks A ini? Dari koefisiennya, ya kan? Matriks ini pun sudah didapat dari soal, sudah ketahuan angka-angkanya. Dari mana kita ambil si B ini? Matriks B ini? Iya, dari konstanta sistem persamaan linearnya. Jadi yang belum kita temui hasilnya itulah matriks X, dan itulah yang mau kita cari anak-anak Ustadz. Makanya kita namakan matriks X. Jadi anak-anak Ustadz, sehingga kita dapat dibentuk yang dapat kita tulis matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Bisalah kita cari matriks X ini, ya kan? Bisa kita cari X-nya ini. Bagaimana cara mencarinya? Ini dia, kita selesaikan dengan konsep matriks. Yang ketiga, langkah ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari perkalian matriks tersebut dengan cara. Jadi anak Ustadz, dari bentuk A kali X sama dengan B, gini caranya. Perhatikan. Untuk menentukan nilai X, misalkan diketahui A dikali X sama dengan B, maka untuk mencari nilai X, cukuplah kita seperti yang sudah pernah kita pelajari di kelas 11 ya. Saya yakin antum sudah pernah dan sudah bisa dibaca-baca kembali. Jadi dari bentuk yang telah kita pelajari di kelas 11 anak-anak Ustadz, dari bentuk A kali X sama dengan B, bisa kita tentukan nilai X-nya. Matriks X-nya itu bisa kita tentukan dengan cara apa? Ini dia, A inverse kali B. Ini dia rumusnya. Jadi hampir rata-rata anak-anak Ustadz, inilah bentuk ini saja nanti ke depan ini terkait dengan permasalahan matriks, permasalahan menyelesaikan menyelesaikan dengan menggunakan matriks. Jadi matriks yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam matematika. Ini aja bentuknya. Jadi mencari X-nya nanti jangan lupa A inverse kali B. Ini sebenarnya mengulang karena sudah pernah kita pelajari di kelas 11. Oke. Tanpa berpanjang lebar, coba kita masuki contoh permasalahannya ya. Ini Ustaz datangkan sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Langsung, ayo Ustaz datangkan contoh permasalahan, kita selesaikan. Yang biasanya kita selesaikan dengan metode apa? Eliminasi substitusi. Kan gitu kan Ustaz ya. Dari soal cerita kan kita buatkan dalam model matematika. Setelah dalam bentuk model matematika, banyak cara untuk menyelesaikannya. Ketika dahulu kita pernah selesaikan dengan eliminasi substitusi ataupun dengan cara campuran gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Kali ini kita ingin selesaikan dengan metode matriks. Ya, nah Ustaz ya. Jadi gini caranya. Perhatikan. Pada suatu tempat parkir, ya. Pada tempat parkir terdapat 84 kendaraan. Yang terdiri atas apa kendaraannya itu? Sepeda motor, dan mobil. Hanya dua ini aja dia, jenis kendaraan yang ada pada tempat parkir tersebut. Setelah dihitung, jadi jumlah roda seluruhnya adalah 220. Pertanyaan, berapa jumlah sepeda motor dan mobil? Oke, coba kita perhatikan ya anak-anak Ustadz ya. Oke, ya kan? Oke, Afan ya kalau tulisannya kurang jelas,
Jadi anak Ustaz, perhatikan. Jadi pada sebuah tempat parkir kendaraan, ya, itu terdapat 84 kendaraan yang terdiri dari dua jenis, sepeda motor sama mobil. Jumlah roda seluruhnya berapa? 220. Berapa jumlah sepeda motor dan mobil? Ayo kita selesaikan. Langkah pertama tadi apa? Langkah pertama, ubah soal cerita ke dalam model, betul? Berarti kalau kita merubah ke dalam model, berarti anak Ustadz buat dulu permisalannya. Misalkan, siapa yang kita misalkan? Hah? Iya, sepeda motor itu dengan X, mobil kita misalkan dengan Y, ya kan? Oke. Kemudian buat modelnya. Berarti kalau dari keterangan pertama, pada tempat parkir terdapat 84 kendaraan. Berarti model yang pertama siapa? X tambah Y sama dengan 84. Pas, ya. Karena jumlah sepeda motor tambah mobil 84. Oke. Kemudian anak Ustadz, siapa model kedua? Jumlah roda. X tadi kita misalkan sepeda motor. Sepeda motor berapa banyak rodanya anak Ustadz? Naam, 2. Berarti 2X tambah mobil ada berapa rodanya? 4. 2X tambah 4Y sama dengan berapa jumlah roda totalnya? 210. Inilah anak-anak Ustadz, sudah selesai, berarti sudah kita rubah ke dalam bentuk model matematika. Oke. Ya kan? Sudah dalam bentuk model matematika. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau bisa sederhanakan enggak, Ustaz? Bisa, mainkan lah. Berarti 2X tambah 4Y sama dengan 220. Berarti dibagi 2. Berarti jadi dapatlah X tambah 2Y sama dengan 110. Oke, nah Ustaz. Jadi ini sebagai persamaan pertama. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian setelah kita selesaikan model, maka apa langkah selanjutnya? Buat perkalian matriksnya, ya kan? Buat perkalian matriks ya. Jadi modelnya ya, kita buat dulu sebentar. Berarti SPL-nya lah, sistem persamaan linearnya berarti siapa? X tambah Y sama dengan 84, ya kan? Kemudian X tambah 2Y sama dengan 110. Oke. Jadi setelah kita selesaikan bentuk SPL-nya, baru nih kita buat perkalian matriksnya. Perkalian matriksnya. Berarti perkalian matriksnya bagaimana Ustaz? Iya, gini aja, nggak usah bingung. Karena kita berbicara dua variabel, siapa koefisiennya? Yang menempati tempat matriks yang ini, yang pertama ini, yang menempatinya itu berisi siapa? Koefisien dari SPL-nya. Berarti siapa? 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Ada berapa variabel yang dibicarakan? 2. Berarti di sini X, di sini. Siapa yang letaknya di sini Ustaz? Ini adalah hasil konstantanya dari sistem persamaan linearnya. Berarti siapa? 84 dan 110. Inilah dia bentuk perkalian matriksnya. Ya, insyaallah gampang ya. Inilah bentuk perkalian matriksnya. Inilah kita namakan. Ini kita namakan saja dengan matriks A. Ini kita namakan dengan matriks X. Ini kita namakan dengan matriks
B. Berarti A, karena kan ini operasinya kali nih ya. Berarti A dikali X sama dengan B. Barulah kita masuk langkah terakhir yang ketiga. Menentukan apanya? Menentukan himpunan penyelesaiannya. Menentukan himpunan penyelesaian yang mana kita selesaikannya dengan konsep matriks, ya kan? Apa tadi saya katakan? Berarti untuk mencari X sama dengan A inverse dikali B. Berarti gini ya Ustaz. X-nya siapa tadi? Elemennya XY ya. Berarti gini ya. X Y sama dengan A inverse, ya kita buat dulu 1 1 1 2, tapi diinverskan. Harus cari dulu inversnya siapa, baru kalikan dengan B. Siapa B? 84 110. Masih ingat gak cari inverse anak Ustaz? Ayo cari inverse 2 kali 2. Masih ingat ya insyaallah ya. Ayo coba kita kerjakan. X Y Afwan. Apa rumus inverse? Seper det A dikali, ya dikali siapa? Ini diapakan? Iya, 2 sama 1 rocker. Ini minus 1, ini minus 1, ya kan? AD, A dengan D rocker, B dengan C tetap tapi dikalikan negatif, ya kan? Baru dikalikan dengan siapa? 84 dan 110. Oke, XY sama dengan determinan A. Apa rumus determinan Ustaz? A kali D kurang B kali C, ya kan? A dikali D dikurang B kali C, gitu kan? Berarti 1 kali 2 dikurang 1 kali 1. Kalikan dengan siapa? 2 minus 1 minus 1 1. Baru ini 84 dan 110. Oke Ustaz. Berapa ini? Kita ke sebelahnya sedikit. 1 kali 2 2 kurang 1 kali 1, jadi 1 per 1 ya. 1 per 1 dikali dengan siapa? 1 per 1 kali dengan 2 minus 1 minus 1 1. 84 110. Karena 1 dibagi 1 adalah 1, dan 1 jika dikalikan ke dalam matriks ini tetap, ya, maka tinggallah dia Nana Ustaz. Perhatikan, 2 minus 1 minus 1 1 dikalikan dengan siapa? 84 dan 110. Maka bagaimana mengalihkan matriks? Siapa masih ingat? Ayo. Bagaimana mengalihkan matriks? Bagaimana? 2 kali 84. 2 dikali 84 tambah minus 1 dikali 110. Itu lagi minus 1 dikali 84 tambah 1 dikali 110. Oke, 2 kali 84 berapa itu? Naam, 168, ya kan? Minus 1 kali 110 kurang 110, jadi negatif ya, pas ya. Kemudian ini 1 kali 84 minus 84 tambah 1 kali 110 berarti 110. Ini Ustaz batasi dulu Nana Ustaz ya. Jadi nanti biar tahu kemana arahnya. Maka didapatilah Nana Ustaz 168 kurang 110 berarti berapa? 58.
Iya kan? Baru ini utang 84 dibayar 110, berarti lebih berapa uangnya Nak Ustaz? 1626. Selesai. Maka oleh karena itu Nak Ustaz, kita dapatilah Nak Ustaz ya. Kita dapati ini hasilnya 58 sama 26. Jadi ketahuan, berarti dapatlah X-nya 58, berarti banyak siapa X tadi? Banyak sepeda motornya 58, sementara banyak mobilnya Y berapa? 26. Inilah jawabannya anak Ustaz ya. Ini jawabannya. Ini yang mau kita cari. Ternyata bisa kita gunakan, kita selesaikan dengan konsep matriks. Oke. Sampai di situ saja ya anak Ustaz ya. Insyaallah yang sedikit dari Ustaz ini bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ini contoh satu kasus. Insyaallah tadi ada latihan yang Ustaz berikan. Insyaallah pekan berikutnya ya, jika memang tidak ada halangan, insyaallah hari ini juga akan Ustaz berikan satu contoh permasalahan untuk antum tambah lagi latihan satu soal saja. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang menyinggung perasaan antum atau tidak pada tempatnya, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.